Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukurillahi haqqa syukri. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan syukur Allah insyaallah akan memberikan tambahan kenikmatan kepada kita, dan barang siapa yang kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah maka azab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua, salawat beriring salam tetap terdapat dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah pendengar, kita pada kesempatan tahun ini masih diberi nikmatan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan, yang tentunya kita berharap penuh semoga Ramadan tahun ini memberikan predikat kita la'allakum tatakun. Jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat tema tentang pelaksanaan sholat Id 2 kali dan adakah perayaan tentang tradisi lebaran ketupat. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan membicarakan tentang hukum sholat Id. Hukum sholat Id, entah itu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, di dalam putusan Tarjih Muhammadiyah bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Karena yang wajib itu hanyalah sholat 5 waktu, sebagaimana ditegaskan dalam hadis-hadis sahih, dan tidak ada dalil khusus yang menegaskan wajibnya sholat Id, serta tidak ada sanksi bagi orang-orang yang meninggalkannya. Salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda dari Tolhah bin Ubaidillah, diriwayatkan bahwa ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW bertanya kepada beliau tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW menjawab, 5 sholat diwajibkan sehari semalam. Ia bertanya lagi, apakah ada kewajiban sholat lainnya? Rasulullah menjawab, tidak, kecuali sholat-sholat tatawu atau sholat sunnah. Rasulullah kemudian meneruskan, juga diwajibkan puasa Ramadan. Lalu ia bertanya lagi, apa ada kewajiban puasa lainnya? Rasulullah menjawab, tidak, kecuali puasa tatawu atau puasa sunnah. Abu Tolhah melanjutkan, lalu Rasulullah menyebutkan kewajiban membayar zakat. Orang itu bertanya lagi, apa ada kewajiban pembayaran lainnya? Rasulullah menjawab, tidak, kecuali infak tatawu atau sunnah. Lalu laki-laki itu pergi sambil berkata, demi Allah saya tidak akan tambahi dan kurangi ini. Kemudian Rasulullah SAW berkata, orang itu beruntung jika dia benar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Malik, Abu Dawud, dan An-Nasai. Kemudian tentang Rasulullah tidak pernah meninggalkan selama 9 kali Syawal dan Zulhijjah setelah disyariatkannya. Tetapi juga tidak adanya sanksi hukum atas tidak mengerjakannya. Oleh karena itu, dari sini disimpulkan hukumnya sunnah muakkadah. Dan selanjutnya tentang dasar hukum sholat Id dikerjakan di lapangan 2 rakaat, kemudian tanpa azan dan tanpa iqomat, serta tidak ada sholat sunnah sebelum maupun sesudahnya. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW keluar ke lapangan tempat sholat pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu hal pertama yang dilakukannya adalah sholat. Kemudian ia berangkat dan berdiri menghadap jamaah, sementara jamaah tetap duduk pada shaf masing-masing. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan wejangan, pesan, dan beberapa perintah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain dari Jabir diriwayatkan bahwa ia berkata, saya mengikuti salat bersama Rasulullah di suatu hari Id. Beliau memulai salat sebelum khutbah tanpa azan dan tanpa iqomat. Hadis sahih riwayat Ahmad dan An-Nasai. Hadis yang lain dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa Nabi SAW salat Id pada hari Id
2 rakaat tanpa melakukan sholat lain sebelum dan sesudahnya. Sehingga dari beberapa hadis tersebut kita bisa mengambil sebuah intisari dan ikhtisar bahwasanya ketika seseorang mau melaksanakan sholat id, entah itu sholat idul fitri maupun sholat idul adha, ketika nanti terjadi perbedaan hari, maka seyogyanya dilaksanakan cukup 1 hari sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, terkait tradisi lebaran ketupat, bahwa dalam Islam lebaran ketupat merupakan sebuah tradisi budaya yang sudah melekat di Indonesia, sehingga dalam referensi secara Al-Quran maupun secara hadis belum ditemukan atau tidak ditemukan tentang perayaan lebaran ketupat. Sehingga bisa dikatakan lebaran ketupat merupakan sebuah tradisi yang sudah membudaya khususnya dalam konteks keindonesiaan. Semoga sedikit ini bisa memberikan pemahaman kepada kita semua, dan ke depan ketika terjadi perbedaan dalam hari pelaksanaan sholat id, entah itu idul fitri maupun idul adha, kita bisa menyikapi dengan cara bijaksana dan selalu senantiasa mengedepankan kerukunan ukhuwah Islamiyah. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh